Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan dari kelas IE 21C2 dengan nomor induk mahasiswa 352110134. Di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dari perkembangan media sosial. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dan untuk social networking atau sering disebut dengan situs jejaring sosial, merupakan website yang memiliki fungsi sebagai media interaksi sosial dengan jaringan pertemanan yang ditambahkan dalam akun. Saat ini, sosial media sudah banyak peminat yang menggunakannya, mulai dari platform Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Untuk beberapa platform yang sering digunakan, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, sekarang ini sudah memiliki beberapa juta pengguna, bahkan hingga ratusan juta pengguna yang terus bertambah setiap harinya. Maka dari itu, saya akan membuat analisis SWOT yang dimana di dalamnya terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi di dalam perkembangan media sosial tersebut. Mari kita mulai dari analisis SWOT-nya tersebut. Yang pertama adalah strength, merupakan kekuatan utama dalam perkembangan media sosial, yang dimana di dalamnya terdapat faktor-faktor yang menjadi titik tumpu atau kekuatan utama dalam perkembangan media sosial tersebut. Kemudian yang kedua merupakan kelemahan atau weakness yang memberikan nilai negatif dalam perkembangan media sosial. Pasti di dalam media sosial atau di dalam platform-platform tersebut terdapat sisi-sisi negatif yang bisa menjadi kelemahan dari perkembangan media sosial tersebut. Kemudian opportunities yang merupakan peluang atau kesempatan berkembang di kemudian hari, merupakan nilai positif, yang dimana di dalamnya terdapat peluang-peluang yang bisa menjadi perkembangan media sosial itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah threats atau ancaman, yang dimana merupakan suatu hambatan yang dapat menghambat laju perkembangan media sosial tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertamanya. Nah, untuk poin yang pertama adalah strength atau kekuatan. Berikut merupakan kekuatan utama dalam perkembangan media sosial. Yang pertama adalah mudah menjalin silaturahmi tanpa harus bertatap muka. Di era pandemi seperti ini, banyak dari kita atau di luaran sana yang sulit untuk bertemu dengan keluarganya di masing-masing daerah. Dengan adanya media sosial ini, kita sangat dimudahkan untuk bisa saling bertemu tanpa harus bertatap muka. Kita bisa menggunakan fitur-fitur menarik yang ada di dalam platform-platform yang menyajikan tampilan video call untuk kita bisa melihat bagaimana keadaan masing-masing dari keluarga kita yang ada di luar daerah. Kemudian yang kedua, mudah menjalin pertemanan dengan siapapun. Siapa lagi yang tidak asing dengan platform Facebook? Di sana kita bisa mengakses atau bisa menambah pertemanan dengan siapapun dan orang yang ada dimanapun. Kemudian yang ketiga, mudah mendapatkan informasi dan dapat diakses dimanapun atau kapanpun. Ya, betul sekali. Media sosial memang sangat mudah untuk mendapatkan informasi, mulai dari seputar politik, pendidikan, hingga prasarana yang disediakan oleh pemerintah-pemerintah. Kemudian bisa digunakan sebagai sarana pendidikan, bisa digunakan sebagai sarana perdagangan online, dan yang terakhir bisa menghilangkan penat atau stres. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyak dari platform-platform media sosial yang menyajikan dalam bentuk hiburan. Contohnya saja seperti di Instagram, di sana banyak akun-akun yang menyajikan berbagai video-video lucu yang bisa membuat kita
terasa riang kembali setelah penat atau stres menjalani kehidupan. Kita masuk poin yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Berikut merupakan kelemahan dalam perkembangan media sosial. Yang pertama adalah penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang dan sangat banyak sekali oknum-oknum di luaran sana yang memalsukan data-data pribadinya untuk melakukan aksi-aksinya, mulai dari pencurian hingga penipuan. Kemudian yang kedua adalah phishing. Phishing adalah pencurian data-data pribadi yang dimana korban akan merasa sangat dirugikan saat data-datanya tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah carding atau pembobolan kartu kredit, yang dimana kartu kredit si korban tersebut digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan daripada si korban. Kemudian hacking atau merusak dan memanipulasi data, yang dimana di dalamnya data-data kita dirubah ataupun data-data kita juga dijadikan akun spam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian penipuan online sangat banyak dan tidak jarang juga. Yang terakhir adalah banyak unsur SARA dalam penggunaan media sosial. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu opportunities atau bisa disebut dengan peluang. Berikut merupakan peluang dalam perkembangan media sosial. Yang pertama adalah bersifat fleksibel. Fleksibel di sini yang dimaksud adalah dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak jarang juga anak-anak di bawah umur pun sudah bisa mengakses atau bisa membuka berbagai macam platform di dalam media sosial tersebut. Kemudian yang kedua adalah mudah dijangkau atau diakses. Maksud dari mudah dijangkau tersebut adalah berbagai macam platform tersebut itu sangat mudah sekali dengan biaya yang cukup rendah untuk bisa memulai dan melakukan aktivitas di dalam platform tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mudah mendapatkan keuntungan melalui advertising yang digunakan. Untuk saat ini, berbagai macam platform telah menyediakan fitur periklanan yang dimana di dalamnya tersebut bisa menjadi ladang penghasilan bagi mereka-mereka yang mau mempromosikan berbagai macam produk atau jasa yang mereka punya. Kemudian yang keempat, jangkauan pasar yang luas. Maksud dari jangkauan pasar yang luas adalah siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengakses. Jadi jangan khawatir apabila kita menjualnya di sini dan orang yang ada di sana tidak bisa mengetahui, jangan khawatir karena untuk media sosial tersebut sangatlah luas. Jadi siapapun bisa melihatnya. Dan untuk yang seperti itu sih sangat cocok dalam dunia perdagangan online. Kemudian yang kelima adalah tidak ada batasan pengguna. Siapapun bisa mengakses, siapapun bisa menggunakannya. Maka dari itu untuk pengguna-pengguna baru atau pengguna-pengguna lama pun bisa mengetahui apa aja aktivitas yang ada di dalam platform atau media sosial tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu threats atau ancaman. Berikut merupakan ancaman dalam perkembangan media sosial. Yang pertama adalah persaingan antar platform. Banyak platform-platform yang saling berlomba-lomba untuk meningkatkan fitur-fitur hanya semata-mata karena mencari keuntungan. Karena tidak jarang juga mereka ingin mendapatkan keuntungan lebih dari berbagai pengguna. Kemudian yang kedua adalah banyak platform asing yang masuk secara bebas. Untuk platform-platform asing yang masuk secara bebas tanpa adanya legalitas, itu juga merupakan ancaman bagi platform-platform karya anak bangsa, yang dimana platform-platform dari luar atau platform asing tersebut
bisa mendapatkan lebih banyak pengguna ketimbang karya anak bangsa. Karena mereka bisa merusak pasar yang ada di dalam pasar Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, banyak spam dan akun palsu yang mengganggu. Maksud spam dan akun palsu yang mengganggu ini adalah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti penipuan, seperti pemalsuan data-data. Hal-hal tersebut yang menjadi ancaman bagi platform itu sendiri, yang dimana penggunanya bisa dengan bebas mencari keuntungan dengan cara menipu ataupun memalsukan data-data pengguna lainnya. Kemudian yang keempat, situs-situs yang berbau pornografi. Kenapa dikatakan tersebut? Karena situs-situs yang berbau pornografi itu juga merupakan ancaman bagi pengguna yang masih di bawah umur. Tidak jarang juga anak-anak di bawah umur sudah bisa menggunakan platform-platform tersebut dan bisa mengaksesnya dengan bebas. Untuk poin yang kelima adalah belum adanya legalitas atas platform tersebut. Kenapa sangat sulit untuk mengurus izin legalitas atas platform tersebut? Karena banyak yang harus diperhatikan, yaitu mulai dari maksud isi dari platform tersebut, konten-konten yang disajikan oleh platform tersebut, itu yang menjadi bahan pertimbangan atas dilegalitaskannya atau diresmikannya platform tersebut. Maka dari itu banyak sekali platform-platform asing yang tidak memiliki legalitas masuk dengan bebas ke dalam dunia media massa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, ketergantungan terhadap media elektronik. Maksud ketergantungan terhadap media elektronik di sini seakan-akan kita itu mendewakan media elektronik. Walaupun memang pada hakikatnya segalanya ada dalam media elektronik, namun kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Kita juga harus tahu kapan kita harus mencari informasi, kapan kita harus membukanya sewaktu-waktu. Jadi tidak melulu tentang media elektronik. Ya walaupun pada kesehariannya pun kita menggunakan media tersebut untuk berkomunikasi. Cuma yang terakhir itu jangan terlalu berlebihan dalam penggunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam analisis SWOT tentang perkembangan media sosial. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.